Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Raja Roni Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Yeay. Hari ini tumben aku manis banget ya hari ini ya. Kali ini aku mau ngebahas karena banyak banget juga pertanyaan yang masuk dan juga di beberapa vlog juga banyak yang nanyain di kolom komentar gimana sih cara nemuin makanan halal di Jerman. Oke, memang belakangan ini aku nggak, kalau nggak salah aku belum pernah bikin vlog kali ini ya. Jadi dari sini aku mau cerita aja gimana sih dapetin makanan halal di Jerman. Jadi biar kalian yang kepo-kepo jadi tahu, dan nanti yang berencana untuk pergi ke luar negeri atau ke Jerman, mau tinggal, mau liburan, mau studi, mau ketemu pacar, jadi bisa tahu ya. Nah, jadi makanan di Jerman itu tidak berlabel halal ya. Jadi hanya tertulis di bagian bahan-bahan apakah dia mengandung babi atau tidak mengandung babi. Jadi tertulis misalnya dia mengandung babi, berarti tulisannya itu Schweinefleisch, daging babi. Atau kalau dia dari gelatin babi, dia tertulis gelatin gitu. Dan itu memang biasanya karena gelatin itu terbuat dari tulang babi ya. Jadi otomatis kalau tulisannya gelatin itu sudah pasti 99% babi gitu. Jadi harus hati-hati. Dan juga biasanya ada tulisannya misalnya minyak babi. Itu misalnya kayak Schweinefett tulisannya, atau Schweineschmalz. Jadi itu yang terbuat dari bahan babi ya. Biasanya sih di setiap kemasan dalam makanan Jerman itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi otomatis kalian yang nggak bisa bahasa Jerman biasanya bisa baca bahasa Inggris dan bisa tahu artinya ya. Atau kalau misalnya ragu pada saat kalian belanja, kalian bisa baca bahasa Jermannya dan Google bentar gitu, apakah ada kandungan dari babinya. Itu biasanya sih Schweine itu Fleisch atau Schweinefleisch, Schweinefett itu minyaknya, atau Schweineschmalz itu yang bagian terbuat dari lemaknya babi, atau gelatin terbuat dari tulang babinya. Gitulah kira-kira ya. Dan itu harus hati-hati banget karena nggak ada label halalnya kalau yang kemasan dari produk-produk Jerman, yang buatan Jerman ya. Tapi kalau misalnya produk-produk buatan luar negeri, itu misalnya kalau ada beberapa kemasan yang diproduksi misalnya di Belanda atau di negara-negara yang memang ada produk halalnya seperti itu dan ada sertifikasi halalnya. Dia biasanya tertulis di bagian bawah halal. Banyak barang-barang yang dari Turki misalnya itu juga tertulis produknya halal, atau barang-barang dari Asia, barang-barang dari negara Arab lainnya yang dijual di toko Asia, toko Arab, itu biasanya memang ada label halalnya ya. Jadi otomatis kalau kalian yang pengen banget halal banget, yang benar-benar ada tulisan halalnya dan ada sertifikasi halalnya, itu biasanya memang lebih bagus belanja ke toko Turki atau ke toko Asia, karena di situ banyak banget produk-produk dari negara-negara Asia dan juga negara-negara Arab yang memang otomatis ada label halalnya ya. Karena di Jerman sendiri itu tidak ada sama sekali sertifikasi kehalalan. Jadi tidak ada majelis ulama yang bikin sertifikasi halal dan di produk ditempel seperti itu. Nah, kalau untuk sayuran misalnya itu menurut aku sih bisa beli dimanapun ya. Karena kalau misalnya sayuran itu emang mau beli di toko Jerman, supermarket Jerman, itu memang kan sayuran tidak mengandung babi ya. Di Jerman sendiri itu mereka memang benar-benar, walaupun tidak ada sertifikasi halalnya, mereka benar-benar memberitahu bahwa inilah daging babi, inilah bukan daging babi misalnya. Atau ini juga sayuran yang memang sama sekali nggak ada kandungan babinya ya. Karena apa? Karena di Jerman itu banyak sekali yang hidupnya vegetarian atau juga vegan. Jadi secara otomatis kalau mereka vegetarian dan vegan, mereka tidak mengkonsumsi daging babi tentunya ya. Dan juga segala macam yang terbuat dari babi. Misalnya itu tadi, misalnya minyak babi, lemak babi, atau juga gelatin babi. Jadi otomatis secara prinsip sebagai muslim yang taat dengan aturan seperti itu bisa saja menggunakan produk-produk yang tertulis untuk vegetarian dan untuk vegan. Karena itu sudah pasti jaminan tidak ada kandungan hewannya di dalamnya ya, kecuali misalnya susu atau telur yang memang otomatis kita tahu telur dari ayam dan susu dari lembu, yang nggak ada susu babi dijual di Jerman.
Seperti itu. Nah, buat kalian yang memang misalnya pergi hanya untuk mengunjungi Jerman, tentu harus berhati-hati pada saat makan di restoran ya. Karena seperti aku bilang tadi, jadi tidak ada majelis ulama yang datang ke setiap restoran terus menstempel restoran mereka halal seperti itu. Yang pasti memang biasanya restoran sendiri yang memberitahu kalau mereka tidak menggunakan produk-produk dari daging babi ya. Misalnya seperti restoran Turki, restoran Maroko, restoran Arab, restoran India juga suka menulis kalau produk mereka halal. Pakistan misalnya, restoran Indonesia pun belum tentu produk-produknya halal karena bisa saja mereka menjual sate babi, menjual makanan-makanan yang memang khas Indonesia yang terbuat dari babi juga seperti itu ya. Jadi otomatis kalian juga harus terbuka lah, boleh dibilang seperti itu, bahwa setiap makanan itu kalian tidak bisa bertanya apakah itu benar-benar tidak mengandung daging babi ya. Jadi sebenarnya sih kalau pergi restoran itu kalian bisa baca aja, misalnya kalau itu memang tidak ada daging babi berarti diharapkan atau dirasakan atau kita berpikir bahwa itu tidak akan ada daging babi di dalamnya ya. Kalau kalian mau mau patuh banget gitu istilahnya, berarti kalian harus pergi ke restoran yang memang berlabel halal dari pihak restoran itu sendiri, kayak restoran Turki, Arab, Maroko, Pakistan seperti itu. Kalau kalian pergi ke restoran Thailand atau juga ke restoran Asia lainnya atau juga ke restoran Jerman, itu mereka ya masak babi juga, jadi tidak memesan babi aja seperti itu ya. Tapi kalau kalian memang misalnya bilang kan itu tadi baru penggorengannya bekas babi, kita nggak tahu tangannya bekas babi segala macam ya, itu memang Allahu alam aja ya, karena kan walaupun dicuci misalnya kualinya dengan air bersih, itu menurut aku sudah cukup. Tapi banyak orang, teman-teman aku yang taat banget dengan agama, yang bilang itu nggak cukup, harus direndam lah 7 hari 7 malam pakai pasir lah, apalah inilah itulah ya. Dan itu jadi susah, karena kalau kalian pergi ke restoran, kalian nggak bisa bilang aku nggak mau makan babi dan ada, misalnya aku pesan ayam tapi aku mau semuanya harus bersih, tidak ada campur tangan kotoran dari tangannya atau apalah, atau kualinya aja dibersihin dulu, disamak dulu istilahnya kalau di Medan ya, itu nggak akan bisa karena mereka nggak akan ada waktu untuk cuci kompor atau cuci kuali kalian 7 hari 7 malam baru itu halal lagi istilahnya seperti itu. Jadi lebih kepada kepercayaan bahwa memang itu tidak ada daging babi di dalamnya ya. Aku pribadi, ini aku pribadi aku memang tidak makan daging babi. Yang ngikutin vlog aku dari awal sampai hari ini pasti tahu banget bahwa aku menghindari daging babi ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin aku sudah makan daging babi, tapi aku kalau tahu aku tidak makan seperti itu. Dan itu dia memang, misalnya aku juga tidak yang tipikal. Sebenarnya tema ini sebenarnya aku males ngebahas di vlog ya, karena di buku Opel yang akan tayang pun aku hanya membahas sedikit, karena aku takut nanti malah makin banyak, bukan takut sih, tapi lebih kepada aku tahu ini proses akan tidak banyak yang suka gitu. Dan aku selalu bilang kalau memang misalnya kalian nggak bisa sedikit terbuka pikirannya, kalian nggak bisa pergi jalan-jalan ke Eropa ya kan, lebih bagus jalannya ke Arab aja atau ke Dubai, kemanapun gitu. Karena kalau kalian pergi jalan-jalan ke Eropa ya susah, walaupun banyak banget orang-orang Arab, orang-orang Dubai yang main ke Eropa, dan mereka tahu yang penting mereka nggak makan babi gitu. Jadi nggak terlalu boleh dibilang sinis banget kalau memang misalnya kalian pergi masuk ke restoran dan ada menjual makanan non halal juga di restoran itu ya. Aku sering banget pergi makan sama Tuta. Kita kan setiap sebulan sekali tuh pasti ada jadwal pergi makan keluar apa segala macam, dan itu banyak banget orang-orang yang berjilbab, orang-orang Arab yang makan di restoran itu gitu. Dan mereka, aku tahu restoran itu juga menjual daging babi karena tertulis kan ada daging babi, ada daging ayam, ada daging ini. Tapi mereka pesan sesuai yang mereka taati, mereka tidak memakan daging babi. Nah, seperti itu juga aku gitu. Jadi aku tidak memakan, tapi pada saat aku pergi ke restoran, aku memesan makanan yang memang aku tidak makan aja, dan aku berharap itu tidak ada daging babinya gitu. Dan kadang aku nanya, misalnya aku pesan Bratkartoffel ya. Bratkartoffel itu adalah tipis makanan Jerman yang kentang digoreng gitu, pakai spek istilahnya, pakai lapisan lemak babi yang udah kering, terus
Oke, bacon ya, bahasa Inggrisnya bacon, jadi bahasa Jermannya speck. Itu biasanya aku kalau pesan Bratkartoffel di restoran Jerman, aku selalu tanya ke mereka, ini pakai speck nggak, pakai bacon nggak gitu. Mereka bilang biasanya, oh iya pakai, oh aku bisa pesan nggak pakai ya, gitu. Kalau kadang mereka bilang, oh nggak bisa karena udah dibikin duluan, jadi tinggal dipanasin aja gitu kan. Kadang mereka bisa bilang, oh bisa bisa nggak apa-apa gitu, kita bikin yang baru. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati dan harus saling bertanya juga. Walaupun tidak tertulis itu daging babi di menu, misalnya tertulis aku pesannya ayam goreng with Bratkartoffel gitu ya. Nah, tapi aku nanya karena aku tahu di Bratkartoffel itu biasanya ada bacon. Jadi harus ditanya juga gitu. Jadi pintar-pintar membaca dan pintar-pintar bertanya. Begitu juga dengan belanja di supermarket-supermarket yang ada di Jerman ya. Kalau memang misalnya ada pertanyaan, susah nggak mencari makanan halal? Nah, kalau dibilang susah sih enggak ya. Karena apa? Karena di negara Jerman itu memang dari Perang Dunia Kedua itu sudah banyak banget pekerja-pekerja asal Turki. Kalau kalian tahu sejarahnya, pekerja-pekerja asal Turki yang didatangkan ke Jerman untuk membantu Jerman membangun hidup sarana dan prasarana lagi di negara Jerman. Sehingga dari zaman tahun berapa gitu mereka sudah beranak pinak di Jerman. Sehingga itu banyak banget restoran-restoran Turki atau juga supermarket-supermarket Turki. Di kota aku aja di Bamberg itu ada 1, 2, 3 toko Asia dan 1, 2, 3, 4 toko Turki yang menjual banyak banget produk-produk yang berlabel halal ya. Jadi di supermarket Turki itu juga mereka ada menjual daging. Itu memang udah pasti dagingnya halal. Beda dengan daging yang di supermarket biasa karena kan walaupun dipisah, tapi seperti aku bilang tadi, kalian berpikir bahwa di belakang mereka pakai pisau yang sama misalnya kan. Kalau kita taat banget sama agama tentu tidak boleh pisaunya yang sama. Contohnya ya. Tapi kalau aku tetap beli daging di supermarket biasa. Yang penting aku tahu itu tidak babi dan aku bilang aku mau daging ayam, aku mau daging sapi gitu. Kalau kalian mau menaati peraturan yang benar-benar sangat taat, yaitu dengan pisaunya nggak boleh sama, cangkirnya atau mangkoknya nggak boleh sama, berarti mau tidak mau kalian harus pergi ke supermarket Turki yang ada banyak di kota-kota manapun, kota besar, kota kecil, kecuali desa-desa ya, baru nggak ada. Tapi kalau kota besar, kota kecil itu biasanya ada 1 atau 2 toko Turki yang punya Metzgerei sendiri atau punya toko daging sendiri di dalamnya. Dan itu mereka menjual benar-benar daging halal dengan sertifikasi halal menurut keagamaan yang dianut orang-orang Turki ya gitu. Jadi mereka jual daging sapi, jual daging ayam, jual daging lembu, dan mereka biasanya tulis di label belakang gitu halal. Nah itu teman-teman aku yang menaati peraturan seperti itu, mereka lebih seringnya beli dagingnya di toko-toko Turki. Tentu harganya boleh dibilang sedikit lebih mahal daripada harga-harga daging yang udah dikemas di supermarket biasa ya. Nah seperti itu. Jadi tidak sulit lah, tergantung kalian di mana tinggalnya. Kalau kalian tinggal di desa sekalipun, kalian bisa pergi ke sedikit kota kecil setelah desa itu, pasti kalian menemukan toko Turki yang bisa beli, atau toko Asia yang bisa beli banyak gitu. Jadi seperti aku misalnya, kalau aku pergi ke toko Asia, aku juga langsung bikin list apa aja yang aku butuhkan di rumah dan aku cari di sana, lalu aku beli gitu supaya aku nggak bolak-balik ya. Tapi kalau memang misalnya daging, aku beli di supermarket biasa seperti dengan sayur-sayuran juga. Dan aku pribadi memang bukan tipikal orang yang harus mencari tahu itu halal apa enggak. Begitu juga saat aku pergi ke rumah teman atau aku diundang ke rumah teman, makanya teman-teman aku banyak banget yang bermasalah dengan hal ini. Karena kalau mereka mengundang teman mereka yang muslim, pasti banyak yang tidak mau makan di rumah gitu karena takut itu ada daging babinya segala macam. Dan aku pribadi, dan alhamdulillah aku dengan teman-temanku yang semua orang Indonesia yang ada di sini nggak sebegitunya, karena mungkin sudah terbiasa kalau memang seseorang tidak makan daging babi ya berarti tidak ada daging babinya gitu. Jadi aku kalau misalnya aku pergi ke rumah temen yang orang Jerman sekalipun, mereka sudah tahu bahwa aku tidak makan daging babi, sehingga aku percaya aja ya, mereka masak terus mereka bilang ya ini makanan, dan nggak ada satu tema lagi yang harus dibicarakan gitu. Jadi aku pribadi nggak
mempermasalahkan itu, dan aku juga nggak mengharap temanku lah bilang, oh aku masak spesial loh, nggak ada daging babinya buat kamu. Aku tidak tipikal seperti itu, karena mungkin setelah hampir-hampir 9 tahun tinggal di Jerman, aku sudah ini ya, sudah orang-orang kan sudah tahu bahwa aku tidak makan daging babi gitu. Jadi aku harapkan orang-orang menghargai itu, dan aku harapkan juga orang-orang jadi tahu, dan aku pribadi memang tidak lagi bertanya lah ya. Kecuali kalau memang misalnya aku kenal seseorang yang belum kenal dekat, aku diundang makan dan aku bertanya gitu, apakah ini ada daging babinya atau ada pakai apa tadi gitu. Dan itu biasanya juga orang Jerman welcome aja ya, mereka bilang, oh iya tadi aku pakai ini loh, itu gimana ya, oh nggak bisa ya, oh ya udah ya, maafkan ya gitu. Atau kadang mereka bikin masak lagi yang lain seperti itu ya. Nah, hati-hati juga di produk-produk snack-snack ringan, makanan-makanan seperti Haribo, makanan-makanan Yupi-Yupi gitu. Itu biasanya mengandung gelatin, dan seperti aku bilang di awal vlog tadi, gelatin itu terbuat biasanya ya dari tulang babi, bukan dari tulang sapi. Walaupun katanya ada dari tulang sapi, tapi enggak. Jadi kalian kalau memang misalnya pengen makan Haribo atau makan Yupi-Yupi, itu biasanya ada yang versi vegetarisnya dan ada versi vegannya. Jadi benar-benar no gelatina gitu ya tertulis, dan itu benar-benar boleh dibilang jadi apa? Jadi bahan pengganti untuk kalian yang hobi makan Yupi-Yupi Haribo ya, kayak aku suka banget makan Haribo. Jadi aku biasanya beralih ke versi vegetaris atau vegannya, dan itu banyak banget ditemukan di supermarket manapun ya, itu Yupi-Yupi yang untuk vegetaris dan vegan. Nah, jadi banyak pilihan buat kalian, tergantung bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian. Jadi nggak perlu takut buat yang datang ke Jerman untuk liburan, ketemu teman, ketemu pacar, jalan, traveling, dan banyak banget pilihan untuk menghindari makanan-makanan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita seperti itu. Nah, kali ini semoga-moga ini vlognya bisa membantu kalian untuk membuka hati kalian, membuka pikiran kalian, dan juga buat orang-orang yang mau mengadu nasib di Jerman. Vlog ini semoga jadi satu pelajaran aja buat kalian, jadi lebih tahu gimana nanti pada saat belanja atau makan atau mungkin bertanya sesuatu, apakah makanan itu ada daging babinya misalnya, ataukah ada sentuhan-sentuhan babi lainnya ya. Nah, semoga kalian senang dengan vlog kali ini, dan aku udah ngejawab semua pertanyaan yang masuk dari kapan-kapan hari, ada di Instagram juga dan ada di komentar-komentar juga. Jadi semakin paham dan kalian bisa share, dan aku harap menjadi pelajaran aja lah ya buat kita semua. Ya udah, aku Ragil Ranu Kerji melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih, ciao.